Sekolah minggu Ketapang, rumahku dan rumahmu. Belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Yes! Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi opa oma. Selamat pagi papa mama. Dan selamat pagi untuk semua guru-guru sekolah minggu, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di minggu ini untuk kita boleh menyembah Tuhan di dalam sekolah minggu online. Kenapa kita masih di sekolah minggu di rumah? Karena virus corona masih ada di sekitar kita, di bangsa kita, bahkan di dunia. Itulah yang menjadi bagian kita untuk mendoakan, dan kita pun harus mau ikut ambil bagian mengurangi penularan virus corona dengan kita di rumah. Adik-adik, jadilah menjadi pendoa untuk kesembuhan orang-orang yang sakit dan juga untuk pemulihan Indonesia dan dunia. Sekarang, kamu siap untuk memuji Tuhan? Kita mau mulai sekolah minggu. Ayo semuanya, ambil sikapnya masing-masing. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak enak ini, kami mau berkata, Engkau adalah Allah yang tetap baik. Mari siapkan hatimu, ambil sikap doa. Mari kita saat teduh sebentar. Biarlah di dalam saat teduhmu, kamu boleh mengatakan, Tuhan, aku mau dilawat oleh Tuhan lewat ibadah sekolah minggu ini. Walau kami tidak bisa bersama-sama ke gereja Kristus Ketapang, walaupun kami hanya di rumah masing-masing beribadah, tapi kami percaya akan kehadiran Tuhan. Dan saat ini kami siap dilawat oleh Tuhan. Dan kami mau katakan, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan yang baik dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji
tengah-tengah virus corona yang sedang melanda dunia saat ini, yang terkadang membuat kami takut, yang membuat kami jenuh karena kami harus di rumah dan tidak bebas kemana-mana. Tapi kami mau berkata, terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau masih hadir dalam hidup kami, dan Engkau selalu menjaga kami. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan selalu menolong kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan yang pimpin sekolah minggu ini, setiap anak-anak di rumah dilawat oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dihiburkan oleh Tuhan. Lewat pujian yang kami naikkan, lewat doa yang kami naikkan, dan juga firman Tuhan yang diberitakan. Namamu dipermuliakan, dan kami mendapatkan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, masih tetap berdiri adik-adik. Adik-adik, tema kita hari ini, dalam 1 bulan ini, temanya adalah tentang karakter kasih. Mengingatkan kita, Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, membuktikan kasihnya kepada kita. Dan Tuhan mau kita menjadi salurannya untuk menyatakan kasih kepada setiap orang yang kita temui. Dan hari ini temanya adalah tunjukkan kasih-Mu. Nah, kita akan menyanyikan pujian It's About Love. Nanti dengan gerakan. Kamu siap? Ayo ambil posisi yang nyaman. Mari kita menyanyikan lagu ini sambil gerakannya. Oke. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Gimana? Tadi pakai gerakan asik ya? Iya, mengingatkan kita kasih dari Tuhan yang harus kita salurkan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Cisur
dan juga nanti ada lagi yang bersamanya. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Tegak dan Katakan Kau Cinta Yesus. Pakai gerakan, ayo bangkit berdiri, tetap masih kuat kan? Iya. Tegak dan katakan. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Sekali lagi katakan, tegak dan katakan. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Siap-siap loncat. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta. Katakan lagi, lompat dan teriakan. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Benarkah engkau cinta Tuhan? Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Salam adik-adik, selamat pagi. Wah, senang sekali kakak ketemu dengan kamu pagi-pagi hari ini. Nah, adik-adik, lihat coba ke jendela rumah kamu. Coba tengok. Wah, cuaca yang indah ya. Tuhan itu memang baik kepada kita. Dia memberikan banyak hal yang baik dalam hidup kita. Walaupun kita hanya di rumah saja, tapi kita yakin Tuhan selalu memimpin kita. Buktinya apa? Tadi pagi kita sudah bangun pagi dengan tubuh yang kuat dan sehat. Dan juga kita sudah diberikan hati yang sukacita. Kita sudah memuji Tuhan. Dan juga sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk kakak mau ajak kita semua, adik-adik semua yang ada di rumah, kita mau masuk di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih juga bahwa kami boleh terus dipimpin oleh Tuhan untuk mempunyai hati yang tetap ingat kepada Engkau dan juga kami tetap turut kepada Engkau. Tuhan, hari Minggu ini kami beribadah kepadamu, puji-pujian sudah kami naikkan kepadamu, dan juga sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya dapat mengerti firman dengan baik, dan juga kami boleh menyimpan apa yang ada di hati kami ini untuk setiap firman yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang adalah Gembala yang agung bagi kami semua, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kakak mau ajak kamu ke padang rumput. Wah, seneng ya. Gak apa-apa, kamu dari rumah, kakak yang ke padang rumput. Ya, yuk, mari. Nah, adik-adik, kakak sudah sampai di padang rumput. Wah, udaranya segar. Tapi kita semuanya yang masih di rumah belum bisa ya ke padang rumput ya. Nanti kalau wabahnya sudah selesai, kita bisa berjalan-jalan. Nah, di sini sana. Oh, ada seekor binatang, ada domti. Sebentar ya, kakak ambil domtinya ya untuk menemani kita. Hai domti. Adik-adik, tahu nggak domti ini binatang apa? Domti ini apa? Kucing.
kucing? Bukan. Ada yang bilang, masa kelinci? Bukan ah. Binatang apa? Benar. Domti ini adalah domba. Nah, sekarang kita coba mengetahui ya, domba itu seperti kayak gimana sih? Ya, dia binatang seperti gimana ya? Di Wikipedia. Nah, anak-anak besar biasanya suka buka Wikipedia ya kalau mau cari sesuatu pengetahuan. Disebutkan domba ini adalah binatang yang dia suka sekali berkelompok, berkawan. Wah, sama dong seperti kamu ya, yang banyak kawannya di sekolahan. Kangen ya sama mereka ya. Nah, domba juga demikian, dia selalu banyak rombongannya, berkawannya. Ya Domti ya? Nah, dan juga dikatakan domba itu adalah binatang yang cerdas, yang pintar. Sama dong kayak kamu yang sudah bersekolah. Kalian keulangan nilainya bagus. Ya, belajar di rumah, diajarin mama juga bisa. Pintar ya. Demikian juga domba dikatakan binatang yang pintar. Dan disebutkan juga domba ini binatang yang tidak melawan. Wah, apa buktinya sih? Dia kalau di peternakan kan diternak untuk diambil bulunya, dipotong bulunya supaya jadi benang wol buat baju untuk musim dingin. Nah, dia nggak ngelawan itu, dia ikut, dia turut. Ya Domti ya? Nah, itulah bagusnya hewan domba ini. Dan juga satu hal yang sangat luar biasa. Dia ini menurut kepada pimpinannya. Oh iya, kata Domti. Jadi kalau ada domba yang di depan ngajak kalau pergi ke padang rumput, ya, dia pasti akan ikut yang di belakangnya. Ikut semua. Kalau diajak ke mata air yang tenang ataupun ke sungai untuk minum, semuanya ikut. Nah, di depan dari domba yang memimpin itu ada orang loh yang mengarahkan domba. Kamu tahu orang itu sebagai apa? Dia pekerjaannya apa namanya? Apa? Betul, gembala. Nah, domba ini dia selalu mengikuti gembala. Tahu nggak yang jadi gembala itu ya? Raja Daud, dia pernah menjadi gembala domba. Dan sebagai gembala, dia melindungi domba-dombanya. Dia kenal satu-satu dombanya. Nama dia disebut tuh satu-satu. Siapa ya? Oh, si Domti. Domti ada, dia kenal ya. Siapa lagi? Ada Ciela. Oh, dia kenal juga. Ada siapa lagi? Ada Peter. Oh, dia kenal ya. Satu-satu semua nama-nama kamu di rumah. Kalau ada gembala bagi kamu, dikenal kamu. Dan hebatnya lagi adalah ya, domba ini mengenal suara gembalanya. Ya, misalkan ya, si Domti sini. Wah, Domti pasti kenal. Wah, itu gembala saya harus ikut ke dia, saya harus datangi. Ya, sama loh seperti manusia juga, kayak seperti kakak ya, gitu ada suara yang manggil Sur. Kakak tahu, wah itu di depan rumah itu papanya kakak memanggil. Kakak kenal suaranya. Misalkan ya, kamu juga di kamar terus ada suara lagi yang panggil Alin. Kenal ya, itu suara mama saya. Wah, begitupun domba, dia kenal suara gembalanya. Kalian tahu nggak, kita ini kakak, kamu adik-adik semua yang di rumah, kita itu Alkitab mengatakan kita adalah domba kepunyaan Allah. Oh, kita ini domba, iya, kepunyaan Allah. Dan gembala kita adalah Tuhan Yesus. Dia adalah gembala yang agung. Wah, kalau saya dombanya Tuhan Yesus, berarti Tuhan Yesus mengenal saya dong. Iya.
Terus kalau Tuhan Yesus gembala saya kenal dong suara Tuhan. Iya, sudah pasti. Ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan dan kakak akan mengajak kamu tidak di padang rumput, tapi kita pergi ke 2000 tahun yang lalu di tepi pantai Tiberias. Kita ke sana ya. Dombi tetap di sini ya. Oke, kita ke sana. Nah, adik-adik, kita sudah ada di tepi pantai Danau Tiberias. Ini Alkitab dari Yohanes pasal 21 menuliskan bahwa pada saat waktu itu adalah sesudah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan dia sudah bangkit pada hari yang ketiga yang kita rayakan pada hari raya Paskah, benar. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah tidak bersama dengan murid-muridnya. Waduh, yang tadinya selalu bersama mereka selama 3 tahun, sekarang enggak lagi. Nah, ini ada satu murid bersama dengan beberapa temannya. Kalian pasti kenal. Dia namanya Simon, anak Yohanes. Ada nama panggilannya yang kalian kenal. Sudah ingat? Nah, kalau mau lebih ingat lagi, Simon anak Yohanes ini, dia pada saat Tuhan Yesus ditangkap, dari malam sampai dengan pagi sebelum ayam berkokok, dia 3 kali menyangkal tidak kenal Yesus. Kamu tahu Simon anak Yohanes ini dipanggil siapa? Betul, dia dipanggil Petrus. Tuhan sendiri yang memberi nama. Engkau Simon, aku beri nama Petrus, artinya batu. Tuhan Yesus tahu dia akan memakai Simon Petrus ini menjadi batu karang bagi jemaat gereja. Nah, Simon ini lagi sedih dia. Tuhan tidak bersama dengan kita. Dan dia bilang sama teman-temannya, ayo kita ke danau, kita menangkap ikan. Ayo mari, kata teman-temannya yang lain, murid-murid Yesus. Dan mereka malam itu, mereka pergilah ke tengah danau, mau menangkap ikan. Terus sampai dini hari, udah dapat belum ikannya ya? Belum, nggak dapet. Terus ditunggu, tebar jala ke kiri, ke kanan, ditebar lagi, diangkat lagi jalanya, nggak dapet. Sampai mau pagi hari, dan mereka bilang, ya kita sudah tidak dapat lagi ikan. Sudah, kita ke tepi danau yuk. Nah, waktu mereka mau ke tepi danau, ternyata di pinggir sana kelihatan satu orang. Dan orang itu bilang begini, hai anak-anakku, kalian punya lauk? Dan murid-murid Tuhan ini bilang, gak ada, kami tidak berhasil menangkap. Sekarang tebarkanlah jala di sebelah kanan perahumu. Dan mereka langsung tebar jalanya di sebelah kanan. Dan waktu habis tebar gitu gak lama mereka tarik, wih berat, artinya dapat ikannya, dapat. Dan satu murid bilang, melihat ke sana, dia bilang, itu Tuhan. Simon Petrus langsung dia pakai bajunya dan dia langsung turun ke air, dia terus ke tepi karena dia mau langsung ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sampai di tepi ternyata Tuhan Yesus sudah menyiapkan api arang dan juga sudah ada ikan, sudah ada roti. Tuhan bilang ke Petrus, coba kamu ambil lagi tambahan ikan buat kita sarapan. Dan murid-murid yang sudah sampai ke tepi langsung ya, waduh, yuk jalanya kita ambil, yuk ikannya nih, gitu ya. Wih, dapatnya banyak sekali. Dicatat di kitab Yohanes 21 ini ada 153 ekor ikan yang didapat. Wah, dan mereka bawa beberapa, mereka bakar dengan roti, mereka makan, mereka sarapan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan seperti kamu kalau lagi di meja makan, kan kadang-kadang mama atau papa ngajak kamu ngomong ya. Nah, ternyata Tuhan Yesus mengajak ngomong Simon Petrus. Apa ya yang dia ngomongin ya?
kita dengar yuk. Yuk, coba kita dengar. Ya. Shh. Ternyata inilah yang dikatakan Yesus kepada Simon Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Dan sekali lagi Yesus berkata kepada Simon, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. dan ternyata Yesus berkata lagi untuk ketiga kalinya pertanyaan yang sama. Wah, kalian sudah tahu ya apa yang dikatakan Yesus kepada Simon? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih sekali hati Petrus karena Yesus bertanya untuk ketiga kalinya kepada dia. Oh, kenapa aku ditanya 3 kali? Kenapa Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia juga menjawab, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. nah adik-adik, 3 kali Simon Petrus ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa ya? Oh, dengan 3 kali itu Petrus yakin dia sungguh mengasihi Tuhan. Dan Tuhan juga tahu isi hati dari Petrus. Nah, adik-adik, kalau pada saat ini dimanapun kalian ada di rumah, Tuhan Yesus bertanya kepada kalian, hai Stacy, engkau mengasihi aku? Hai Peter, apakah engkau mengasihi aku Yesus? Hai Joe, kamu mengasihi aku Yesus? Hai anak-anak yang di rumah, anak sekolah minggu Ketapang, engkau mengasihi aku Yesus? Apa jawab kalian? Yuk, yang mau jawab pertanyaan itu, coba kalian angkat tangan kalian dan taruh di dada, di sini hatimu. Tuhan Yesus bertanya, hai anak-anak sekolah minggu Ketapang, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawabmu? Tuhan, engkau tahu akan hatiku, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya, sekali lagi ditanya, hai anak-anak sekolah minggu dari Gereja Kristus Ketapang, apakah engkau mengasihi aku Yesus? Apa jawabmu? Tuhan, engkau tahu akan hatiku, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Yesus. Ketiga kalinya, Tuhan Yesus bertanya kepada kamu, hai anak-anak sekolah minggu Gereja Kristus Ketapang, apakah engkau sungguh mengasihi aku Yesus? Apa jawab kalian? Katakan sama-sama, Tuhan, engkau tahu akan hatiku, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau Yesus. Pinter sekali. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membuktikan kita mengasihi Yesus? Nah, kakak mau kasih ada 3 cara. Oh, banyak ya? Iya, nih ya 3 cara. Pertama, ya, di dalam kamu bersikap, berbuat, atau ngomong, perkataan, kamu harus tunjukkan semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Bisa? Kalau gitu, kalau saya bersikap malas, saya bersikap nggak mau taat, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Enggak ya. Kita mau berkata, bersikap, dan berbuat hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu nomor 1. Nomor 2, tunjukkan kasihmu kepada Tuhan dengan setia kepada firman Tuhan. Wah, ada anak yang tiap minggu rajin sekolah minggu, dan dia juga sekolah minggu online dengan rajin. Nah, kalian itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kalian sudah setia kepada Tuhan Yesus. Juga rajin ya membaca firman Tuhan ya. Kalau yang besar yang sudah sekolah dan bisa baca, kalian bisa baca melalui renungan yang biasa dikasih sama kakak sekolah minggu. Kalian baca. Nah, untuk yang masih belum sekolah, belum bisa baca,
Gimana caranya saya baca firman Tuhan? Minta mama atau papa bilang, bacain saya satu aja ayat firman Tuhan. Satu setiap hari. Bisa ya? Nah, kalian mendengar tuh firman Tuhan. Juga kalian rajin berdoa. Minta kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati kalian. Ya, bisa ya. Nah, yang ketiga, terakhir tapi paling susah. Mengasihi Tuhan yaitu mengasihi sesama manusia, mengasihi orang-orang. Wah, gampang. Kamu bisa bilang, Kak, gampang aku mengasihi mama, aku mengasihi papa. Bener ya, bisa ya. Tapi kemarin dimarahin sama mama, gimana? Tetap mengasihi? Iya. Mama papa sudah mengasihi kakak atau adik yang punya kakak dan adik. Bisa nggak? Wah, adikku nggak oke. Kalau bermain bersama, kami selalu bertengkar. Tapi kamu bisa mengasihi dia nggak? Bisa. Kamu kasih ya, bertengkarnya kamu stop. Kamu minta maaf. Maaf ya, aku sudah berbuat salah, aku keselin kamu. Ya, bilang gitu ya. Ketiga, mengasihi teman-teman. Wah, aku sih udah nggak ketemu teman-teman sekolah nih, lagi school at home. Tapi coba kamu ingat-ingat waktu kamu di sekolahan. Kan enak ya bermain bersama. Kamu mengasihi mereka nggak, teman-teman kamu? Kamu mengasihi. Sekarang nggak ketemu, gimana caranya? Kamu doakan mereka, sebut nama teman-teman kamu dalam doa kamu. Ya, kamu doakan supaya mereka sehat, juga mereka bisa belajar dengan baik di rumah. Tapi ada yang nggak asik, iya sih, tapi tetap kamu mesti mengasihi mereka, sebut namanya. Dan yang terakhir Tuhan bilang mengasihi semua orang. Bisa nggak ya? Aku nggak kenal, Kak. Memang kita nggak kenal, tapi kita tahu banyak orang-orang yang perlu kita doakan juga, kita perlu kasihi. Yang lagi sakit, kena flu, kena virus. Yang lagi bekerja mati-matian supaya virusnya bisa ditangani, orangnya sehat. Tahu ya siapa? Dan kamu doakan juga masih banyak orang-orang yang pergi ke pedalaman, ke suku-suku yang nggak dia kenal untuk memberitakan Injil. Kamu doakan juga. Kenal mereka? Enggak. Tapi kita bisa mengasihi mereka melalui doa kita. Bisa ya? Kenapa kita mengasihi? Nah, ini yang perlu diingat dari firman Tuhan. Satu minggu ini kamu ingat ya. Dari 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ingat ya firman itu ya, sama 1 minggu ini kamu ingat, kamu belajar untuk mengasihi. Kita berdoa yuk, kita tutup firman Tuhan ini, kita masuk di dalam doa, semuanya kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa yang sungguh kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Engkau sudah mengasihi kami anak-anak-Mu. Engkau mengasihi kami bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan kami Tuhan, pada hari ini kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan, karena Tuhan yang bertanya langsung kepada hati kami, apakah kami mengasihi Engkau? Tuhan, kami mau belajar mengasihi Tuhan, kami mau belajar mengasihi orang-orang di sekitar kami, dan kami mengasihi akan bangsa kami Indonesia, kami mengasihi akan orang-orang yang di luar Indonesia, yang di dunia ini. Khususnya juga kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, biar Tuhan Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang menguatkan hati mereka, Engkau juga yang memberikan kekuatan dalam tubuh mereka sehingga mereka bisa kembali sehat seperti biasa. Tuhan, kami juga berdoa supaya di dalam ibadah sekolah minggu kami di rumah, kami sungguh melihat bahwa Tuhan yang terus baik kepada kami juga boleh setia untuk bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, demikian firman Tuhan yang sudah kalian dengar.
Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tanda ucapan syukur kita memberi persembahan seperti biasa kalau kita memberikan persembahan di gereja. Nah sekarang di rumah kamu kumpulkan persembahan. Setelah itu nanti kalau sudah masuk sekolah minggu kamu serahkan. Oke, ingat ya. Yuk kita nyanyikan tambah hari tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Lagi ya. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Ya, sekarang kita doa persembahan ya adik-adik ya. Kamu mengikuti di rumah, kita mau doa persembahan dan kita juga doakan semuanya. Nanti Ibu Juni akan tutup dalam doa juga. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan kami ini juga berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk negara kami Tuhan. Tuhan tolong supaya negara kami juga Tuhan pimpin dan Tuhan jagai. Dan presiden kami juga Tuhan tolong berikan kekuatan kesehatan. Kami juga berdoa untuk juga sekarang yang masih melandai Tuhan, yaitu wabah virus corona. Tuhan tolonglah supaya cepat berlalu virus corona ini Tuhan Yesus. Dan biarlah kami sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak khawatir. Kuatkan kami supaya iman kami semakin teguh setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, orang tua kami Kau jagai, teman-teman kami Kau jagai, guru-guru kami Kau jagai supaya kami semuanya sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai ibadah, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu untuk semua anak-anak. Selamat hari Minggu untuk opa oma. Selamat hari Minggu untuk papa mama dan guru-guru sekolah minggu. Dan setiap orang yang menyaksikan ibadah online sekolah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dah. Bye.